Tadi ada Bu Ririn, ada Bu Masi, ada saya, dan ada Bu Puji. Kebetulan yang menjadi mentor adalah ibu-ibu semua di sini. Tapi kita ibu-ibu berjiwa bapak-bapak kok ya. Jadi baik. Nah, ini adalah mentor per wilayah. Sebelumnya jika ada yang bertanya, mungkin mohon maaf kita ada perubahan sedikit karena kita mempertimbangkan untuk komposisi yang sama untuk setiap wilayah. Jadi ada mentor eksternal dan ada mentor internal. Ada mentor dari Kemensos dan juga ada mentor dari perguruan tinggi seperti itu. Nah, ini adalah pembagian mentor per wilayah yang baru. Untuk Jakarta Pusat itu ada saya dan Ibu Puji. Kemudian Jakarta Barat itu ada saya dan Bu Masi. Jakarta Timur ada Ibu Puji dan Ibu Ririn. Jakarta Selatan itu ada Ibu Ririn dan Ibu Puji. Jakarta Utara Ibu Masi dan saya sendiri. Kemudian Kepulauan Seribu ada Ibu Ririn dan Ibu Masi. Ya, boleh kalau mau di-capturein silahkan. Saya lanjut ya, biar kita lebih banyak waktu untuk berdiskusi. Nah, kami tadi berdiskusi untuk rencana kunjungan ke dinas sosial. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kan lebih enak kalau kita kulo nuwun dulu ya ke yang punya wilayah gitu ya. Walaupun kita di sini punya Ibu Masi dan Ibu Puji yang dari Kemensos, tapi nggak ada salahnya untuk memperlancar kegiatan kita dan biar sama-sama tahu kita silaturahmi nih ke dinas-dinas ini. Nah, kami berencana mengundang yang bisa aja, kami tidak mewajibkan untuk semuanya hadir ya. Yang bisa silahkan nanti kita akan kasih tahu ya titik kumpulnya di mana. Hari Rabu kami berencana untuk silaturahmi ke Dinas Sosial Provinsi. Ini informasi dari Bu Masi itu ada di daerah Senen situ ya Bu ya. Kemudian setelah itu kita ke Dinsos Jakarta Pusat yang kebetulan ada di daerah Kebon Sirih, dan kemudian kita ke Dinsos Jakarta Barat. Jadi nanti kita akan kasih tahu jamnya dan titik kumpulnya, mungkin langsung ke situ aja kali ya, ke Dinsos tersebut, tapi di mana pastinya nanti kita kasih tahu di grup dan jam-jamnya, karena Bu Masi dan Bu Puji juga akan berkoordinasi dengan pihak Dinsos ini, kapan mereka ready untuk ketemu dengan kita. Kemudian hari Kamis, kita berencana untuk silaturahmi ke Dinsos Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan kemudian kita ke Jakarta Utara. Jadi kita dari selatan ke utara ya. Mudah-mudahan tidak macet seperti itu. Kemudian di hari Jumat, karena Kepulauan Seribu ini kan berbeda ya. Kita nggak mungkin dalam satu hari menggabungkan dengan yang lain. Jadi kita khususkan nih hari Jumat. Mentor-mentor juga bersama dengan PM Kepulauan Seribu, kita akan ke Dinsos Kepulauan Seribu. Jadi seperti tadi yang saya bilang, mungkin kalian bisa di grup kalian dan kabarin kita siapa aja yang akan hadir gitu ya. Kemudian ini juga sesuatu yang mentor akan ingatkan kepada kalian, bahwa kita mengharapkan setiap wilayah, bukan mengharapkan ya, memang wajib setiap wilayah itu mempunyai akun sosial media dan mengunggah kegiatan kalian pada akun tersebut ya. Nah, untuk sosial medianya apa? Kita bebaskan, bisa YouTube, bisa Instagram seperti itu ya. Kalau dari pembekalan mentor sih diharapkan YouTube gitu ya, untuk bisa menjadi platform sosial media kalian gitu. Bisa YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, terserah apa aja, atau mau semuanya, itu lebih oke ya. Jangan lupa mengunggah kegiatan pada sosial media tersebut ya. Nah, link sosial medianya ini mohon di-share di grup WhatsApp kita ya, yang ada mentor dan ada PM DKI Jakarta. Oke. Kemudian satu lagi yang perlu kami ingatkan adalah mengenai logbook. Nah, diharapkan setiap PM ini mengisi logbook ya, pada ini web kan ya, web based pada gitu ya, setiap hari. Jangan lupa setiap hari termasuk Sabtu dan Minggu. Mulai tanggal 13 Oktober 2021. Jangan lupa pula untuk menyertakan bukti berupa foto atau video kegiatan pada logbook tersebut.
Oke. Jadi kalau misalnya ada yang belum ngisi, nggak apa-apa, itu bisa ditarik mundur kok. Ya, bisa diisi pada tanggal-tanggal yang sudah lewat, gitu ya. Oke, itu saja materi kita. Mungkin setelah ini kita akan dipandu oleh Bu Ririn untuk sesi hearing dan lain-lain. Ini kontak untuk semua mentor dari kami berempat, jadi silahkan kalau mau di-save. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Dewi sudah menjelaskan kepada kita semua agenda yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Teman-teman, untuk mengingatkan, dulu waktu seleksi kan kita pakai Jamboard ya, ingat nggak? Ya kan? Oke, kita sesi hearingnya kita pakai Jamboard lagi ya, buat ingetin teman-teman gimana serunya pakai Jamboard untuk berdiskusi. Kalau kalian ngomong nanti ada pesan yang tidak sampai ke kita. Nah, supaya semuanya tersampaikan, kita pakai media Jamboard seperti yang sudah pernah teman-teman laksanakan waktu seleksi. Gimana Bu, Kepulauan Seribu ini nontonnya kayak nonton TV Bu, seru banget nih. Halo Kepulauan Seribu, nanti saya mentorin. Untuk Kepulauan Seribu silakan tulis di chat ya. Kemudian teman-teman PM yang bawa laptop hari ini tolong dibantu ya temannya ya untuk nuliskan di sticky note Jamboard. Oke ya. Baik, akan saya share untuk Jamboardnya. Apakah terlihat teman-teman PM? Udah ya, ini yang join udah banyak banget nih. Baik, silahkan apa yang mau kalian sampaikan ke kami, ditulis saja di Jamboard menggunakan sticky note. Kemudian ada 4 hal, teman-teman. Ada 4 hal yang bukan menjadi kewenangan kami. Jadi nanti kalau pertanyaannya mengenai 4 hal ini, kami tidak akan jawab karena ini bukan kewenangan kami. Kalian bisa bertanya di PIC masing-masing. Diingat-ingat ya. 1, masalah keuangan. Bu, uang saku kami kebanyakan, itu nggak bisa kami selesaikan, ya. Uang sakunya kebanyakan. 2, mengenai BPJS, itu juga tidak bisa kami selesaikan karena bukan wewenang kami. Yang ketiga mengenai SPADA. Yang keempat mengenai aplikasi Tagis. Ya, Tagis. Jadi ada 4 yang tidak bisa kami jawab pada koordinasi siang ini. Pertanyaan di luar itu insya Allah akan kami bantu jawab. Silakan teman-teman. By the way, Mbak Ririn sambil menunggu teman-teman mengetik, bisa ambil sticky note-nya ya di sebelah kiri. Ini baru 41 peserta, termasuk 4 mentor, berarti masih banyak yang belum join. Tapi Kepulauan Seribu itu ada berapa Kepulauan sih? Seribu itu 1 device untuk 11, untuk 12 orang. Ya itu kan keren banget ya. Ini saya berasa apa? Keren banget. Teman-teman Kepulauan Seribu hari Jumat berasa di Kepulauan bareng Seribu. ya. Kita akan ke sana, nanti kalian tunjukkan bagaimana keindahan Kepulauan Seribu kepada kami. Saya nggak sabar nih untuk ke Kepulauan Seribu nih. Baik teman-teman, silakan. Untuk yang Kepulauan Seribu itu base camp-nya ada di mana ya? Pulau apakah? Kepulauan Seribu? Iya, gimana Bu? Base camp-nya di pulau apa ya? Di Pulau Pramuka. Pulau Pramuka, oke, siap. Cukup gede ya pulau itu ya. Sudah ada 1 Mbak Ririn?
Yang lain kalau yang kesulitan mungkin bisa tulis di chat, nanti temannya bantu tuliskan ya di Jamboard-nya yang punya akses ke Jamboard. Ini kayaknya PM DKI ini sudah oke-oke semua Mbak Dewi. Terbukti tidak ada masalah kayaknya. Bisa jadi. Wah, Iya, kalau gitu kita bisa lebih cepat pertemuan ini beresnya ya. betul. Kayaknya sudah oke semua ya yang di DKI. Sinyal oke. Akses ke mana saja juga saya kira di DKI lebih mudah ya dibandingkan teman-teman kalian yang dapat di pulau-pulau kecil atau pulau-pulau yang susah dijangkau. Kemudian dari SDM, saya kira tidak ada masalah untuk PM DKI, semuanya merupakan mahasiswa pilihan. Saya sekilas lihat listnya dari kampus-kampus yang bagus, jadi tidak ada permasalahan saya kira untuk DKI ini ya. Jadi kita tinggal jalan aja. Sepertinya ya, Bu Ririn ya. Izin Bu Ririn. Siap. Kalau nggak salah kemarin teman-teman PM sudah ke Dinas Sosial Provinsi ya? Ada beberapa yang sudah berkomunikasi dan sudah mengadakan pertemuan dengan Dinas Sosial Provinsi nih. Nah, kita pengen tahu nih kemarin teman-teman bertemu dengan Dinas Sosial Provinsi, apa saja yang sudah didapat dan sudah terinformasikan oleh Kepala Kadisnya langsung kalau nggak salah. Oh, iya. Nah, itu kita juga pengen dengar sehingga nanti ketika kita ke provinsi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita tinggal mempertegas dan menyambung apa yang sudah dibicarakan. Mungkin gitu ya Mbak Ririn ya. Oke. Terima kasih Mbak Masi udah diingatkan. Ya teman-teman, kami dapat informasi kemarin teman-teman sudah ada yang proaktif untuk berkunjung ke Dinas Sosial Provinsi. Kami senang sekali ya. Nah, bisa nggak ada yang angkat tangan untuk mewakili siapa yang kemarin ke Dinas Sosial Provinsi dan kasih gambaran ke kami, apa yang sudah kalian dapatkan dari sana? Angkat tangan dulu ya. Nggak ada Mbak Masi, nggak ada yang ke sana, ini nggak ada yang angkat tangan. Kalau nggak salah ada yang kemarin tuh kalau nggak salah dari mana ya? Mungkin bukan Dinsos Provinsi kali ya Mbak Masi ya. Dinsos mana? Terserah deh. Yang udah pernah ke Dinsos yang pasti ya Mbak Masi ya. Kemarin itu. Nggak ada ini, nggak ada yang ke sana ya? Atau nanti mungkin kita gali lagi Mbak informasi mengenai itu setelah kita selesaikan sesi hearing dari teman-teman PM Mbak. Boleh Mbak Ririn, silakan. Baik. Oke, saya akan memandu kegiatan hearing ini sambil teman-teman menuliskan apa yang mau disampaikan ke kami. Yang pertama, kami berencana turun lapangan pada tanggal Kami berencana turun lapangan pada tanggal 1 November, hari Senin ya. Namun, data DTKS belum muncul nih Bu. Kira-kira mentor sudah punya datanya belum ya? Terima kasih. Baik, siapa dari mentor yang mau menjawab? Mungkin untuk terkait dengan data DTKS, karena ini terkait dengan di Pusdatin ya Bu ya. Nanti hari ini coba kita koordinasikan dengan teman-teman Pusdatin atau teman-teman sekretariat. Karena memang di grup internal juga terkendala dengan data DTKS. Nanti kita coba tanyakan, koordinasikan. Sehingga nanti kalau kita sudah dapat, nanti coba kita share ke teman-teman. Mungkin itu kayak Mbak Rin. Oke, ini tadi yang tanya wilayah mana ya? Saya Ibu, dari Jakarta Timur Bu. Jakarta Timur. Oke, hanya Jakarta Timur ya yang belum punya data DTKS ya? Kira-kira teman-teman sudah koordinasi dengan Jakarta Timur, sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Jakarta Timur belum ya?
Iya, sebelumnya kita sudah pernah berkunjung Bu ke Dinas Sosial Jakarta Timur pada hari Jumat. Kemarin kita silaturahmi, terus juga mengenalkan program PM ke dinasnya, dan mereka juga mengakomodasi kegiatan kita, bahkan mereka sangat mendukung apabila kita membutuhkan bantuan dari mereka, termasuk salah satunya tempat untuk berdiskusi. Kita juga dipersilahkan untuk datang kapanpun, dan kita juga sudah melakukan pemetaan Bu dari daerah Jakarta Timur. Misalnya untuk 2 bulan ini, nanti kita mulai dari yang paling ujung utara dulu, misalnya nanti Cakung, sampai nanti di Pasar Rebo yang paling selatan. Seperti itu Bu. Cuman emang rencananya ya, kita udah sepakat bakal turun tanggal 1 November, tapi terkendala dengan data DTKS, dan dari pihak Dinsosnya juga belum mempunyai data tersebut Bu. Jadi kita bingung ini mau turunnya seperti apa. Mungkin kayak gitu aja Bu. Terima kasih. Baik, jadi Jakarta Timur itu rencananya mau turun ke lapangan 1 November. Kan rencana ya, tapi DTKS-nya belum ada. Nah, rencana itu kan kita berencana, tapi Tuhan yang menentukan, benar nggak? Oke ya, jadi ini nanti akan dibantu oleh Bu Masi mengenai data DTKS untuk Jakarta Timur. Kalau teman-teman misalnya harus mundur tuh, setelah tanggal 1, misal tanggal 2 gitu, nggak apa-apa ya. Kami usahakan hari ini kami koordinasi dengan Dinas Sosial Jakarta Timur, tetapi ini kan hari Minggu, ya kan? Kalau misalnya slow respon, teman-teman nggak apa-apa ya, mundur ya, sehari 2 hari gitu ya, nggak masalah ya. Oke, selesai ini. Jakarta Timur bagus banget ini, udah mulai aksi nih. Yang Jakarta Timur udah untuk data DTKS sudah oke? Sudah clear Bu. Oke, Terima clear ya. kasih. Jadi akan kami bantu sesegera mungkin setelah kami ada informasi akan kami sampaikan via WhatsApp group. Ini yang paling kocak ini kayaknya Kepulauan Seribu deh. Tadi kasih ikon tepuk tangan. Oke, Kepulauan Seribu, ada yang mau disampaikan? Ada tulisan di Jamboard, Mbak Ririn, yang warna hijau. Oh ini. Oke, kami dari Kepulauan Seribu sudah berkunjung ke kantor Dinas Sosial Provinsi, kantor UKT 1 yang berada di Sunter, dan bertemu dengan Lurah Pulau Pramuka. Apakah kami perlu berkunjung lagi ke Dinsos Provinsi? Oke, siapa yang mau jawab? Boleh saya aja. Oke, silakan Mbak. Oke, kalau saran saya sih yang untuk provinsi cukup mentor aja ya, tadi saya lupa bilang. Yang provinsi cukup mentor saja, jadi kita berempat hari Rabu itu akan ke provinsi seperti itu ya. Jadi baik-baik aja di Kepulauan Seribu sana ya. Nanti Paling mungkin kalau yang wilayah perwakilan kali ya, ada perwakilan. ya. Iya. Ketika kita ke wilayah mungkin ada perwakilan gitu, nggak mesti semuanya. Oke? Seperti itu kurang lebih, Mbak Rini. Ini yang Kepulauan Seribu menanyakan hal itu memang mau ke Jakarta atau gimana nih? Ada agenda lain nih? Ketawa. By the way, kalian betah nggak sih di sana? Kok jadi pengen ke Jakarta? Bagus banget. Oke, Kepulauan Seribu, silahkan buka audionya. Ibu, maaf. Apakah suara kami sudah terdengar? Iya, jelas. Ya, udah. Iya. Iya Ibu, jadi dari kami ini kan sudah melakukan kunjungan ke kantor Dinas Sosial Provinsi dan kantor UKT 1. Jadi kalau untuk Kepulauan Seribu itu tidak ada Dinsos wilayah Ibu, jadi adanya UKT 1. Nah, UKT 1 ini adanya di Sunter, sedangkan kami sudah ada di Pulau Pramuka. Nah, untuk kunjungannya, apakah dari kami harus ke kantor UKT 1 lagi yang berada di Sunter, karena kondisi kami telah ada di Pulau Pramuka gitu ya, Bu. Nah, terus baik. Dan bagaimana gitu Bu untuk solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin dari Mbak Masi bisa bantu, Mbak, yang untuk Kepulauan Seribu. Mungkin untuk Kepulauan Seribu karena sudah berada di Pulau Pramuka kan nggak mungkin ya teman-teman abring-abringan lagi ke Sunter nih.
cukup kami aja. Tapi kalau misalkan ada yang memang, teman-teman ada yang mau hadir, monggo dipersilakan. Kalaupun memang ada kendala terkait dengan transportasi, karena kan transportasinya cukup jarang nih. Setahu saya itu 1 hari itu 2 kali, pagi dan, siang. Itu mengantarkan orang berangkat kerja dan memulangkan orang kerja kalau setahu saya. Karena ada sebagian besar, pushub-nya itu, ada yang bekerja di lokasi di pulau-pulau itu sendiri, dan sorenya mereka biasanya pulang itu. Jadi mungkin, sama dengan yang untuk Kepulauan Seribu, mungkin kami saja yang menghadiri ke, ke Sunter, ke dinas sosialnya. Mungkin itu Bu Ririn. Oke, terima kasih informasinya Mbak Masih. Kemudian saya bacakan, mohon maaf ya kalau ini tidak urut ya, karena tadi saya tidak hafal siapa yang duluan. Berikutnya, izin bertanya Ibu soal proposal TBA. Di situ tertulis sesuai program yang dipilih. Namun kan dalam satu tim ini tergabung dari bermacam-macam program yang dipilih. Itu bagaimana ya Bu? Oke, silakan teman-teman mentor ada yang mau menjawab? Baik, saya coba jawab, tapi nanti bisa ditambahkan mungkin oleh mentor yang lain. Kalau nggak salah untuk proposal ini udah ada timeline-nya ya, benar ya? Benarkah? Dan kalau nggak salah di timeline tersebut ada webinar bukan sih nanti untuk penulisan proyek proposal ini di tanggal 4 November, benarkah? Halo? Benar nggak sih? Ini tadi siapa ya yang nulis ini ya? Dibuka audionya silahkan. Bapak Ibu, saya tadi yang nanya. Gimana? Oke, Ahmad ya, benar ya Ahmad ya. Kalau nggak salah 4 November itu nanti ada webinar penjelasan mengenai proyek proposal tersebut. Kalau nggak salah, iya. Nah, mungkin bisa ditanyakan detailnya di situ. Tapi yang saya sepemahaman saya gitu ya, mungkin bisa ditambahkan mentor yang lain bahwa untuk proposal ini, jadi satu wilayah itu satu proposal. Jadi kalian lihat bisa melihat potensi daerah, bisa melihat ya bisa lah pakai SWOT analysis gitu ya. Jadi kira-kira apa program yang bagus, yang terbaik yang bisa kalian berikan untuk wilayah tersebut gitu. Kalau nggak salah satu wilayah itu satu proposal. Jadi kita juga ingin melihat bagaimana sih kalian kolaborasi, bekerja dalam tim seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bu Ririn yang saya ketahui. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin bisa ditambahkan bahwa di awal kan kalian punya banyak sekali program ya, saya kira ya, sesuai dengan minat bakat kalian. Tetapi memang ada hal-hal yang harus dikompromikan. Jadi kita harus kompromi, lingkungannya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Nah, minat bakat kalian yang tadinya dibawa dari asal kalian masing-masing itu didiskusikan tuh di kelompok. Jadi satu proposal minimal, ya. Jadi satu proposal aja. Kemudian jadi nggak harus misalnya, Bu, saya kan pinginnya ini, tapi kebanyakan teman saya nggak pingin ini nih. Kalian harus bisa berkompromi, ya. Tidak bisa memaksakan kehendak kalian untuk harus dilaksanakan. Karena kembali lagi sesuai dengan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Gitu ya. Jadi programnya itu nanti kesepakatan dari kelompok. Paham nggak, Ahmad? Ya Bu, paham Bu. Ini oke ya, sudah oke ya. Kemudian Ya, berikutnya, pembagian wilayah penerjunan yang membagi siapa ya Bu? Pembagian wilayah penerjunan yang membagi siapa? Oke, saya bantu jawab ya. Teman-teman sudah ada koordinator wilayah belum? Ini tadi siapa yang bertanya? Silakan buka audionya. Sudah ada, Bu. Sudah ada koordinatornya ya. Bisa nggak kira-kira koordinator itu membagi siapa kemana gitu? Kalau kemarin kita kan sempat koordinasi juga dengan Korkot kita ya Bu ya, di wilayah Jakarta Pusat. Untuk pembagian wilayah ini sebenarnya kita masih bingung juga apakah nanti yang membagi dari
korkot kita atau diserahkan lagi ke kitanya, Bu. Seperti itu. Sorry, yang membagi siapa tadi? Koordinator apa? Kotanya, korkot wilayah Jakarta Pusat. Dinas Sosial maksudnya? Bagian PKH. Bagian Oh, PKH. PKH. Sebelumnya teman-teman ada kesepakatan nggak dengan PKH untuk pembagian wilayah? Karena kan mungkin terkait dengan data yang akan disinkronkan data DTKS itu sendiri dengan data PKH. Ya kalau untuk Jakarta Pusat sendiri, Bu, untuk masalah pembagian ini sebenarnya masih belum tahu ya kepastiannya bagaimana. Tapi kemarin keputusan dari korkotnya masih ingin dibicarakan dulu mengenai pembagian wilayah ini. Apakah nanti dalam satu wilayah 1 atau 2 orang atau semua tim bakal terjun di satu wilayah itu. Oh, gitu. Oke, yang untuk itu silahkan teman-teman berdiskusi. Itu nanti diputuskan oleh koordinatornya. Koordinator wilayah ada ya? Siapa koordinator wilayah Jakarta Pusat? Koordinator kota, Pak Diman. Enggak, yang dari PM. Oh, dari kita. Dari kita ada Alma. Siapa? Dari Alma. mahasiswa. Alma. Alma. Ya, Alma nanti koordinasi dengan Pak Giman. Apapun, jadi tidak ada aturan yang baku ya. Apakah kalian mau keroyokan mengerjakannya atau dibagi habis? Itu nggak ada aturannya. Nanti sesuai dengan cara mana yang paling yang paling cocok untuk daerah tersebut ya, karena masing-masing wilayah beda. Nanti Alma bisa koordinasi dengan Pak Giman ya. Kemudian kalau ada kesulitan komunikasi, nanti bisa disampaikan ke kami. Dicoba dulu ya Alma dengan Pak Giman ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Ririn mungkin bisa, kita juga nggak tahu ya koordinator wilayah dari PM ini siapa aja. Silakan list ya koordinator PM untuk tiap wilayah biar kita juga tahu ya Bu Ririn, mungkin di grup WhatsApp. Boleh. Silakan tulis nama koordinator wilayah di grup WhatsApp untuk mempermudah komunikasi kita ya, Bu Dewi ya. Lanjut nih kita. Untuk mengingatkan lagi Bu Ririn, Ya. karena teman-teman ini kan punya PIC ya, PIC. Nah, ketika teman-teman di luar tanggung jawab mentor, ada hal-hal yang memang harus didiskusikan terkait apapun, terkait dengan transport segala macam, nanti teman-teman bisa konsultasi langsung dengan PIC-nya. Termasuk tadi ada kendala yang Jakarta Selatan kayaknya yang baru datang kemarin, itu kan GPS-nya kan sudah ditutup tuh. Nah, kan teman-teman punya grup Telegram ya. Nah, untuk join di grup Telegram. Nah, itu karena kami tidak masuk di dalam join Telegram itu sendiri. Sehingga informasi perkembangan teman-teman dengan PIC kita tidak mencampuri itu ya, di luar kewenangan kita. Jadi nanti untuk hal-hal tersebut teman-teman langsung dengan PIC-nya. Kayaknya ada teman yang belum bergabung di grup Telegram. Nah, tolong diinformasikan tuh ke teman-teman yang termasuk dengan yang grup di grup Telegram. Oke, baik. Terima kasih informasinya Bu Masi. Berikutnya ya. Mulai perancangan proyeknya dari kapan, Bu? Mulai perancangan proyeknya mulai dari kapan, Bu? Baik, silakan. Teman-teman mentor. Ya, Mbak Ririn, ini tadi yang saya jawab untuk mengenai proyek proposal. Saya rasa nanti bisa diperjelas pada saat webinar di tanggal 4 November nanti. Dan kalau nggak salah, PM pun sudah dapat ya timeline untuk kegiatan untuk proyek proposal tersebut seperti itu. Kalau nggak salah 17 November ya di submitnya. Jadi mungkin ya kalau dari sekarang mungkin bisa cari-cari apa yang akan diangkat seperti itu. Nah, 4 November diperjelas, bisa mulai menuliskan mungkin. Seperti itu Bu Ririn dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Next ya. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh PM Jakarta Barat sudah melakukan kunjungan ke kantor
suku Dinas Sosial Jakarta Barat sudah melakukan pengarahan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Sudah. Ini kok gercep banget nih, Mbak Dewi. PM Jakarta Kita Barat. terbantu ya Mbak Dewi ya. PM Jakarta Barat ini bimbingannya Mbak Dewi nanti nih. PM Jakarta Barat itu sudah koordinasi. PM Jakarta Barat koordinatornya siapa ya? Bisa ada Ya di Bu, sini saya nggak? Bu. Siapa nih? Siapa nih? Saya Ali Irfan Aziz Bu. Cuma maaf ya Bu, belum bisa on cam Bu. Oke, Ali Irfani Aziz. Panggilannya siapa? Ali Bu. Ali. Oke, PM Jakarta, koordinator PM Jakarta Barat, Ali. Terima kasih ya Ali ya. Iya Ibu, Jakarta, sama-sama Bu. ya, Jakarta Barat ini salah satu wilayah yang sangat proaktif ya. Saya masuk ke PM juga lewat Jakarta Barat. Jadi sudah melakukan kunjungan ke kantor Dinas Sosial Jakarta Barat dan Provinsi. Ali, kalau saya boleh tahu, apa yang kamu lakukan di Dinas Sosial Provinsi dan wilayah? Pertama yang dilakukan di Dinas Provinsi adalah itu merujuk dari pertemuan kita di Kantor Sosial Jakarta Barat, Bu. Jadi di hari Senin pada tanggal 23 atau 24 ya, lupa ya saya. Nah, hari itu tim kami sudah berkunjung ke Dinas Sosial Jakarta Barat. Bertemu dengan kepala dinasnya Bu, Bapak Suprapto. Nah, di saat itu Bapak Suprapto mengirim ke grup Dinas Sosial Pusat, Bu. Jadi di hari Selasanya itu setelah Ibu Kepala Dinas Sosial Pusat melihat kegiatan kami di Kadis Jakarta Dinsos Jakarta Barat, lalu membuat pertemuan di Dinas Sosial Pusat, Bu. Jadi pertemuan di hari Selasa itu merujuk dari pertemuan di hari Senin. Itu Bu. Jadi yang saya dapatkan di kantor Dinas Sosial Provinsi itu adalah pengarahan tentang bagaimana Jakarta itu mempunyai otonomi khusus, Bu. Di mana di sini Jakarta memiliki data DTKS sendiri, Bu. Jadi kita mempunyai dua pilihan data DTKS. Itu juga yang membuat saya bingung sih, Bu. Kita memakai DTKS dari daerah atau dari pusat, Bu. Itu yang masih menjadi pertanyaan dari kami, dari tim Jakarta Barat. Lalu kegiatan koordinasi sudah kita lakukan semua. Jadi di hari kemarin kita hanya melakukan rapat rutin, gitu aja sih Bu. Dan alhamdulillah kita disambut baik oleh Dinas Sosial Jakarta Barat. Kita dikasih tempat untuk berkoordinasi maupun rapat maupun menggelar pertemuan di ruang rapat Dinas Sosial Jakarta Barat, Bu. Itu sih Bu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ali. Jadi Mbak Masi, Mbak Puji, Mbak Dewi, yang sudah kunjungan itu dari Jakarta Barat ya, PM Jakarta Barat ya, sudah ke provinsi dan sudah ke wilayah Jakarta Barat. Ya. Kemudian isu lainnya yang disampaikan Ali adalah adanya dua data DTKS, Mbak. Nah, ini mungkin mentor dari Kemensos yang bisa bantu jawab. Mahasiswa ini pakai data yang mana nih? Data yang provinsi atau data yang dari Kemensos? Mungkin bisa dibantu Mbak untuk isu itu. Untuk terkait dengan data ya, kemarin kita juga sempat bicara, ada sebenarnya kasus ini tidak hanya di Jakarta aja, di DKI saja yang bermasalah. Ternyata memang hampir semua provinsi DTKS-nya masih belum clear nih. Nah, memang kemarin itu ada sempat bertanya sama apa yang disamakan oleh teman-teman PM nih, itu sama persis. Nah, mengacunya sih mengacu kepada data di daerah. Cuman untuk lebih pas dan pastinya, nanti saya coba hari ini saya komunikasikan lagi. Jangan sampai nanti salah nih, saya juga takutnya nggak pas juga.
Karena kan memang berubah-ubah nih di grup juga antara data di daerah dan data di pusat. Nah, nanti hari ini karena tadi kan juga ada terkait dengan data juga ya. Nanti saya juga komunikasikan lagi terkait dengan data ini, data DTKS itu sendiri untuk pastinya. Mungkin itu gitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Masih. Gitu ya. Jadi ini pertanyaan ini belum bisa terjawab sekarang, tetapi nanti setelah kami dapat informasi mengenai data mana yang harus digunakan, akan kami share informasinya melalui WAG ya. Jakarta Barat udah oke ya. Ini Jakarta Barat ini gercep banget nih. Kata Mbak Dewi sudah menghubungi mentornya juga sebelum kegiatan ini. Baik, berikutnya. Sudah melakukan perkenalan dan pengarahan dengan Kadin Sosial dan para Satpel wilayah Jakarta Barat sudah ya. Terakhir, izin bertanya Bu, untuk nanti dalam penerjunannya itu kita satu kelompok bareng-bareng atau per individu turun ke per kecamatan ya Bu? Kalau individu, nanti sistemnya bagaimana ya Bu? Karena bisa jadi efektivitas SM. Ini siapa ya yang bertanya ini ya? Bisa buka audio? Bisa buka audionya ini yang bertanya? Halo? Mungkin gini kali ya, Mbak. Saya coba bantu terkait dengan pertanyaan ini. Sebenarnya untuk pembagian di masing-masing wilayah itu dikoordinasikan oleh koordinator teman-teman itu sendiri. Teman-teman nih, teman-teman membaginya seperti apa? Coba dilihat dulu, misalkan ini Jakarta Selatan ada berapa kecamatan? Itu dulu dipetakan. Berapa kecamatan? Nah, karena kan teman-teman diminta satu hari itu menginput 20 data ya, per hari 21 orang 20 data. Nah, kalau misalkan pemetaan per kecamatan sudah clear, kecuali dengan Kepulauan Seribu nih, karena Kepulauan Seribu ini ada beberapa pulau yang memang mereka ada yang pulau terjauh, lebih mendekati ke Lampung, sama lebih mendekati ke Bekasi, ke Muara Gembong. Itu pulau yang memang di daerah Kepulauan Seribu yang lebih dekat ke Muara Gembong Bekasi sama ke Lampung. Itu nanti pasti teman-teman akan beda di pemetaannya. Untuk yang wilayah Jakarta, teman-teman lihat dulu berapa kecamatan dalam satu wilayah. Kalau memang misalkan teman-teman dirasakan mau menyelesaikan satu kecamatan dengan jumlah yang ada, berarti kan satu kecamatan nanti akan dibagi lagi nih, berapa RW, berapa RT, ya kan? Nah, karena itu akan mempengaruhi tuh RT RW-nya. Kalau sudah ketahuan jumlah kecamatannya. Kalau saran saya sih seperti itu untuk memudahkan teman-teman sehingga menyisirnya dari tingkat RT RW itu bisa dalam satu kecamatan bisa clear selesai gitu. Mungkin itu usulan saya ya cara kerjanya. Karena kan DKI walaupun dia berdekatan beda dengan wilayah provinsi lain, tetapi padat penduduknya dan RT RW-nya pun juga padat gitu loh. Nah itu ya mungkin bisa aja depan-depanan satu RT teman-teman yang satu ke rumah yang si satu, yang satu lagi ke depan rumah, yang depan rumahnya beda orang gitu kan. Nah mungkin itu untuk mempercepat dan mempersingkat efektivitas kerja teman-teman gitu. Mungkin gitu Mbak Rini. Oke, terima kasih Mbak Masih. Jadi Mbak Masih kan sudah terbiasa ya mengerjakan data ini ya. Itu informasi praktis yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan rujukan membagi wilayah dari data yang ada. Nah, tadi saya di Japri via chatting, Mbak, ada dari Jakarta Timur atas nama Rahman. Silakan buka audionya Rahman. Nah, Rahman ini mau
mau menginformasikan kepada kita. Jadi pengalaman pejuang muda di Jakarta Timur pembagiannya gimana nih? Oh yes. Silakan Rahman. Oke, baik, terima kasih Bu Riri atas kesempatannya. Mungkin saya ingin berbagi pengalaman ya terkait pembagian tim ini, biar mungkin nanti jadi preferensi bagi teman-teman di Jakarta lain untuk berkoordinasi dengan timnya. Ya, jadi kalau untuk Jakarta Timur, kemarin kita sudah clear ya untuk permasalahan ini. Sebenarnya dari pihak Dinas Sosial menyerahkan kembali kepada kita, dan kita juga sudah melakukan koordinasi sama PM Jakarta Timur. Untuk kesepakatannya, kita kerja secara bareng-bareng gitu, Bu. Jadi kan di Jakarta Timur pemetaannya udah kita lakukan sendiri ya, ada 10 kecamatan dan 64 kelurahan ya. Di situ kita melakukan pekerjaan dari daerah yang paling ujung, dari utara dulu. Itu ada Cakung, Duren Sawit, Pulau Gadung, sampai nanti yang paling selatan itu ada di Pasar Rebo. Nah, untuk pembagiannya, kita selesain satu kecamatan dulu, dan nanti teman-teman bakal disebar ke beberapa kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Misalnya kita kan ada 11 orang ya, nanti 3 orang di kelurahan A, terus 3 orang kelurahan B, dan seterusnya. Sampai nanti di satu kelurahan itu udah selesai, baru kita berangkat lagi ke kecamatan yang lain. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, boleh saya bertanya? Untuk satu kecamatan itu diselesaikan dalam waktu berapa hari ya, Rahman? Nah itu, Bu. Oke. Izin menjawab, Bu. Karena waktu kita kan cukup terbatas ya, sekitar kurang lebih 2 bulanan. Makanya kita kemarin sempat bingung untuk masalah timeline ini, tapi kita usahain, Bu, satu kecamatan kurang dari 1 minggu, biar nanti 1 minggu lah hitungannya, biar nanti kalau ada data yang kurang, kita bisa backup di lain waktu untuk daerah tersebut. Gitu. Oke, iya. Oke. Terima kasih Rahman. Jadi pengalaman teman-teman di Jakarta Timur ini bisa digunakan apabila kasusnya hampir serupa ya untuk wilayah lain di Jakarta. Jadi 10 kecamatan diselesaikan dalam waktu 8 minggu. Artinya satu kecamatan itu waktunya kurang dari 1 minggu. Kebayang deh betapa padatnya ya agenda teman-teman ya hari per hari itu ya. Kemudian pesan saya, karena Jakarta ini trafiknya sangat padat, teman-teman pejuang muda tolong hati-hati ya ketika beraktivitas di jalan ya. Mengejar ini boleh, artinya mengejar target boleh, tetapi keselamatan itu nomor 1 dan tidak bisa ditawar. Ya. Baik, terima kasih Rahman informasinya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kalau kita amati bersama dari awal, permasalahan yang paling banyak itu mengenai DTKS ya Mbak Masih ya? Iya, betul. Jadi informasi DTKS yang belum clear ternyata. Kalau mengenai sinyal, saya kira di Jakarta bukan menjadi isu. Kemudian transport juga tidak menjadi isu. Yang menjadi isu adalah data DTKS itu yang belum sinkron sampai sekarang. Itu mungkin yang jadi catatan penting dari informasi awal yang kita peroleh hari ini. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya close nih Jamboardnya. Kita menuju ke sesi lain. Mbak Ririn izin nambahin tadi yang Mbak Ririn ingatkan mengenai ya PM hati-hati gitu ya. Seperti yang Mbak Ririn bilang tadi bahwa trafiknya juga lumayan di Jakarta segala macam gitu ya. Sama satu lagi, kita kan masih dalam pandemi COVID ya. Jadi tolong protokol kesehatan dijalankan dengan ketat gitu kan, karena kalian kan juga mengunjungi warga segala macam. Dan juga satu lagi stamina ya, imun juga perlu dijaga gitu ya terkait dengan pandemi ini. Itu aja tambahan dari saya Mbak Ririn, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Saya kira uang harian yang saya nggak tahu jumlahnya berapa itu bisa untuk beli vitamin ya. 1 hari 1 butir itu kayaknya masih bisa kebeli. Teman-teman kalau diperlukan silahkan minum vitamin. Pekerjaan itu memang penting, tetapi keselamatan dan kesehatan teman-teman itu yang utama ya. Baik, ada lagi kan? Mungkin saya ingat mengingatkan
Kalau misalkan kemarin teman-teman ke dinas sosial itu, kan biasanya teman-teman pasti sudah terinformasikan tuh untuk membawa lembar ketiga yang harus ditandatangani oleh dinas sosial. Nah, kalau memang misalkan ada yang belum, nanti biar sekalian kita ke dinas sosial, karena kan itu juga menjadi laporan pertanggungjawaban keuangan teman-teman nih, bagian dari laporan pertanggungjawaban keuangan. Gitu. Jadi mau dibawain sekalian gitu Mbak Masih? Enggak, saya menanyakan dulu ke teman-teman nih, karena kan ada yang di daerah Babel, itu, setiap kunjungan ke dinas sosial itu, dia minta tanda tangan, dinas sosial. Nah, kalau yang daerah jauh kan memang agak susah nih, akses jalannya segala macam. Nah, kalaupun misalkan teman-teman ada yang belum, nanti ketika, diinventaris saja kan karena kan masih 2 bulan nih, itu sudah ada gitu, secara pertanggungjawaban. Biar teman-teman sendiri yang melakukan itu ke dinas sosial maksud saya gitu. Oh, iya. Mengingatkan saja jangan sampai itu terlewatkan. Oke. Ya, jadi jangan lupa untuk, apa yang harus ditandatangani itu dibawa ya. Ini biasanya tuh kalau mahasiswa masalah keuangan gini, sering lebih ingatnya ya dibandingkan kegiatan lain. Biasanya lebih banyak ingat tuh, Mbak. Oh, iya, benar. Baik, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya di luar yang tadi kita sudah bahas di Jamboard. Caranya adalah menggunakan fitur raise hand. Kemudian saya akan memanggil namanya. Kemudian silakan teman-teman membuka audio. Gitu ya. Silakan. Kalau nggak ada nanti gantian kita yang tanya loh. Sepertinya sudah clear nih. Ada Ali. Ya Ali, silakan. Ya, selamat siang Ibu. Siang. Ibu, kita kan saya Ali dari Jakarta Barat. Saya ingin bertanya terkait itu Bu, waktu DTKS Bu, kapan data itu akan dikirim ke kami ya Bu? Karena kami sudah sering ditanyakan oleh orang Dinas Sosial Jakarta Baratnya, kira-kira kapan akan dikirim, jadi biar jawaban dari Ibu akan buat pegangan buat saya nantinya Bu. Jadi ketika saya ditanya nanti, saya tidak bingung menjawabnya gitu. Iya. Oke. Jawabannya sama dengan Rahman tadi ya. Tadi kan Rahman juga merencanakan tanggal 1 November, tapi datanya belum ada. Nah, untuk DTKS itu akan kami tanyakan dalam 1-2 hari ini. Ya, lewat Mbak Masih ya, Mbak ya. Mungkin kita akan menanyakan dalam 1-2 hari ini. Kalau lebih cepat artinya misalnya hari Minggu ini orang yang mau ditanya jawab, ya kita akan sampaikan informasinya lewat WAG. Tetapi kalau hal tersebut baru bisa ditanyakan di hari kerja, hari Senin atau Selasa, nanti informasinya begitu ada di kami, langsung kami teruskan ke teman-teman. Gitu ya, Li ya. Untuk data nih sudah ada jawaban, Mbak. Jadi saya sambil chat juga. Jadi yang akan kita gunakan tuh versi Pusdatin. Tapi karena memang dari Sagisnya itu belum keluar, sehingga teman-teman diminta untuk mempelajari dulu di pengenalan Sagisnya untuk latihan dulu. Nah, terus jadi nanti kalau memang sudah, saya bilang kepastiannya kapan, nanti di timeline tanggal 4 November. Mungkin gitu, Mbak. Terima kasih, Bu. Jadi artinya 4 November itu data sudah di tangan masing-masing PM ya, Mbak? Iya. Jadi sekarang masih di versi Pusdatin dan ini masih dengan aplikasinya masih bentrok nih kayaknya dengan sistem Sagisnya, sehingga belum bisa diinformasikan ke teman-teman. Nanti teman-teman diminta untuk mempelajari dulu aplikasi itu sendiri, sehingga nanti ketika data itu sudah masuk di aplikasi, teman-teman tidak asing lagi dengan akan lebih cepat mempergunakannya gitu. Nah, perkiraannya sih tanggal 4, perkiraan dari teman-teman sekretariat untuk mentransfer data
Pusdatin itu, data DTKS itu sendiri. Alhamdulillah sudah ada informasinya ya. Jadi tanggal 4 perkiraannya. Kalau ada pertanyaan lagi, Bu, apa yang harus kita lakukan dari tanggal 1 sampai 3? Kan nggak enak, Bu, kita makan gaji buta gitu ya. Ada nggak yang tanya gitu? Benar, Bu. Nah, oke. Kalian silakan. Kalian silakan melakukan pendataan hal apa yang akan kalian gunakan untuk program. Kan ada 4 pilihannya ya. 4 ya Mbak Dewi ya. Ada 4 kan. Silakan kalian petakan wilayah masing-masing dalam 3 hari ini sambil kalian jalan-jalan nih. Kira-kira jalannya seperti apa, kondisi wilayahnya seperti apa. Kemudian kalian petakan, bisa kalian diskusikan dengan teman-teman kira-kira program apa yang akan diangkat oleh teman-teman masing-masing wilayah. Gitu ya. Ya, menambahkan sedikit Mbak Ririn, sekalian dalam pemetaan tersebut biar tahu wilayah juga ya. Jadi ketika pendataan DTKS udah tahu tuh, oh kayak Jakarta Timur tadi ya, bagus juga udah mengenali wilayah gitu ya Mbak Ririn ya. Jadi udah tahu, oh Jatinegara di sini, oh Cipinang di sini, oh Klender di sini. Jadi ketika sudah dapat datanya itu udah tahu kemana harus jalan gitu. Demikian Mbak Ririn, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman PM? Kalau nggak ada, kemarin itu kita sering dijapri sama Fawas. Fawas, halo? Fawas, Jakarta Barat. Ya, Fawas halo, Makarim, Jakarta Barat. On cam Fawas. Mohon maaf Kenapa? Bu, lagi di luar belum bisa on cam. Di luar nggak apa-apa, emang kenapa? Ini bukan kuliah, kalian nggak harus di ruang kelas. Ini juga teman-teman lagi di rumah mana nih? Ayo buka on cam-nya, Fawas. Fawas ini yang bantu kami, mentor, untuk menghubungkan antara mentor dengan teman-teman PM ya, di awal-awal ya. Terima kasih ya Fawas ya, dari Jakarta Barat nih. Terima kasih ya Fawas. By the way Mbak Ririn, ini tuh saya juga agak-agak kepo nih, ada tulisan tim Jakarta Utara. Kenapa nggak on cam ya? Barangkali bisa lihat keseruannya seperti di tim Kepulauan Seribu gitu. Tim Jakarta Utara mana nih? Halo Bu. Oke Fawas. Oke, terima kasih ya Fawas, udah fasilitasi kami ya untuk ketemu dengan teman-teman PM. Iya Bu, ini juga berkat dorongan teman-teman Jakarta Barat juga, karena memang kami di Jakarta Barat merasa kebingungan Bu. Kami sudah rapat bersama Dinsos Jakarta Barat, juga udah bertemu Dinsos DKI Jakarta, tapi lagi-lagi terkait DTKS ini kami belum merasa terjawab gitu Bu. Makanya ya mohon maaf juga kalau saya terlalu buru-buru gitu Bu ya. Karena memang kami merasa bingung gitu Bu. Kapan untuk terjun ke lapangan dan lain-lainnya gitu. Iya, tidak ada yang salah, jadi tidak perlu dimaafkan. Makasih ya Fawas ya. Semangatnya luar biasa loh Mbak Ririn ya. Yang lain juga pasti seperti itu ya. Udah mau turun lapangan banget nih gitu ya. Mudah-mudahan yang japri ya. Betul. Yang japri sebetulnya banyak Mbak Dewi. Kemudian teman-teman kalau misalkan di lapangan ada kendala, itu teman-teman bisa banyak akses Kementerian Sosial yang bisa teman-teman pergunakan selain dari koordinator PKH. Kan yang teman-teman tahu itu hanya PKH ya. Padahal di lapangan itu teman-teman ada ketemu nanti dengan pendamping disabilitas, pendamping Saktipesos, pendamping anak, terus lanjut usia, terus TKSK. Jadi kalau TKSK itu kelompok terkecil yang sering kita gunakan yang memang basisnya basis masyarakat. Jadi mereka semua isu masalah masyarakat itu sampai ke gang-gangnya mereka yang hafal, ketimbang para pendamping. Jadi teman-teman ketika di lapangan jangan merasa kesulitan, jangan merasa sendiri. Ketika misalkan teman-teman PKH
ada kesibukan, banyak akses-akses lain yang teman-teman bisa gunakan gitu. Aduh, keren banget ini informasinya. Sebenarnya teman-teman itu sering tanya Mbak Masi. Cuman karena dari kampus ya, tanyanya ke dosennya. Nah, dosennya nggak terlalu paham wilayahnya, yang paham wilayahnya ke Mbak Masi dan Mbak Puji. Sebenarnya kalau tanyanya ke Mbak Masi dan Mbak Puji itu udah selesai tuh mengenai wilayah tuh. Tanya ke siapa, harus ketemu siapa, ya. Kalau kemarin-kemarin nanyanya masih ke kami berdua, karena kan dari kampus masih menginduk ke dosennya. Nanti di kegiatan ada 2 mentor memang yang dari Kemensos, sudah berpuluh-puluh tahun beliau itu berkutat di kegiatan ini, bisa kalian tanyain juga. Itu ya teman-teman ya. Jadi tolong jangan sampai teman-teman itu merasa sendiri dalam bekerja di kegiatan pejuang muda ini. Jadi silakan aja tanya kayak ke saya, Bu Ririn, saya nggak bisa tanda tangan nih di form apa sih tadi pagi, saya lupa gitu. Kayaknya kalau tanya sama saya tuh cepat banget gitu, sehari bisa berapa kali. Nah nanti biar Mbak Masi dan Mbak Muji kebagian pertanyaan mahasiswa juga, Mbak. Siap-siap. Biar jadi hotline untuk pertanyaan mahasiswa. Oke, saya kira itu. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Bu Ririn, atau mungkin bisa ditanyakan di grup kali ya. Jadi pertanyaan serupa tidak perlu diulangi lagi jika memang sudah dijawab seperti itu ya. Oke. Iya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Nggak ada ya? Udah cukup ya? Untuk permasalahan tempat tinggal, ada yang masih bermasalah? Bu, saya belum ada tempat tinggal, masih tinggal di hotel nih. Siapa yang masih tinggal di hotel? Nggak ada. Ada yang masih punya permasalahan tempat tinggal, teman-teman? Kalau di Jakarta mah aman. Aman ya? Oh, ini tim Jakarta Utara, Mbak. Oh iya. Sorry, Maaf Ibu, baru bisa on cam, tadi masih ada pertemuan dengan PKM, ya Bu ya. Ketua kelompok masing-masing wilayah Bu, tadi lagi di wilayah Marunda di Jakarta Utara. Oke. Oke, terima kasih. Ada berapa orang yang ikut di situ? Oh iya. Gimana Bu? Cuman berdua atau ada berapa orang? Oh enggak, ini lagi break, lagi pada sholat ini. Kita yang lagi nggak sholat Bu ya. Kita udah full tim Bu. Udah full tim. Oke, siap. Terima kasih ya. Terima Semangat. kasih. Ya, maaf Bu ya. Iya Bu. Ada yang terkendala tempat tinggal, teman-teman PM? Izin bertanya Bu. Sorry, raise hand dulu. Saya nggak bisa lihat nih siapa yang mau tanya. Agis Marwadi di Jakarta Pusat Bu. Oh iya, silakan Agis. Ya, permisi Bu, izin tanya. Mengenai tempat tinggal Bu ya. Agis bisa videonya dimatiin aja, Gis. Ini Saya suaranya baru sampai putus. Ya Bu, ini jaringannya kurang bagus Bu. Videonya matiin aja. Matiin aja, Agis. Oh, baik. Jadi mengenai tempat tinggal Bu, saya belum dapat tempat tinggal. Saya sekarang tinggalnya di Jakarta Timur, di Balai Rehabilitasi Sosial. Jadi di sini saya tempatnya sementara, belum tempat yang fix ya. Ini baru sementara di sini. Jadi tempat yang pasti itu belum ada. Saya ditempatkan di Jakarta Pusat. Itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Agis. Sebelum saya menjawab pertanyaan dan teman-teman mentor menjawab, teman-teman Jakarta Pusat yang lain tinggalnya di mana? Ada rumah kontrak atau masing-masing? Kalau kawan-kawan yang lain Bu, ada yang di tempat tinggal sendiri, tempat saudara. Ada kontrak nggak? Ada kontrak base camp nggak? Halo Agis. Iya Bu. Jakarta Pusat ada kontrak base camp nggak? Belum ada Bu. Jadi tinggal di rumah masing-masing? Iya.
Heeh. Tempatnya lagi diusahakan sama Pak Diman, katanya ya lagi dicariin, tapi belum dapat. Oke, sekarang kan ada di Balai Rehabilitasi Sosial. Di sana ada Iya. masalah nggak? Nggak ada sih, cuma saya di sini ya namanya numpang di tempat ini Oh, sementara. jadi perasaan tidak enak gitu ya, karena Iya. numpang. Heeh. Oke, baik. Mentor Kemensos, mentor internal mungkin bisa bantu, Mbak Masih. Gini, teman-teman tuh Agis jangan merasa di balai itu sementara. Karena memang kami sudah Iya. menyiapkan ketika teman-teman ada kesulitan dengan atau kendala dengan tempat tinggal atau sedang mencari kontrakan terdekat dengan wilayah jangkauan. Di situ anggap aja sebagai rumah feel-nya feel home aja. Jadi memang kami sudah menyiapkan dari Kementerian Sosial untuk menyiapkan teman-teman ketika kendala di penginapan. Nah, salah satunya di mana ya di balai-balai yang sekarang Agis tempatin nih di balai. Memang di situ yang punyanya kementerian itu yang terdekat itu dengan Jakarta, yang aksesnya gampang keluar masuk itu di Mulia Jaya yang sekarang Agis tempatin. Atau kalau misalkan Agis mau lebih gampang lagi di Cawang. Cawang itu dia di tengah-tengah di belakang rumah sakit Cawang itu, belakang rumah sakit Cawang itu tempat balai pelatihan tempat diklat lah, tempat diklatnya Kemensos. Kalau memang mau terdekat. Kalau di Jakarta Pusat sendiri kita tidak ada untuk balai di daerah sana. Yang ada itu di daerah Cawang, terus yang sekarang Agis tempatin di Pasar Rebo sama di Bambu Apus. Monggo kalau misalkan di sana aksesnya lebih agak sulit karena kan memang harus ke dalam ya. Iya. Mau yang terdekat tengah-tengah, ya tengah-tengah berarti di Cawang. Nanti kita akan bersurat ke Cawang. Saya akan menginformasikan ke sekretariat. Sebenarnya sih kalau secara surat sudah kita semua balai yang punya Kemensos itu sudah ada surat tembusan terkait dengan penginapan teman-teman. Nah sekarang kalau misalkan Agis di sana merasa tidak nyaman mungkin karena jauh dengan harus ke Jakarta Pusat, ya tengah-tengahnya ya di Cawang. Mungkin itu sih solusinya. Itu Mbak. Oke, terima kasih Mbak Masih. Ya, jadi Agis itu bukan numpang, ya. Jadi jangan berpikiran bahwa kamu numpang di sana. Bukan, itu memang sudah disediakan oleh Kemensos untuk teman-teman pejuang muda. Tinggal mau digunakan atau tidak. Kalau dirasa Balai Rehabilitasi Sosial Jakarta Pusat itu jauh, kemudian Bu, saya mau ke Cawang aja Bu, lebih dekat tengah-tengah gitu. Nanti bisa disampaikan ke Mbak Masih karena informasinya memang Kemensos sudah bersurat ya Mbak ya ke Cawang ya. Nanti boleh pindah ke Cawang. Gitu ya Gis ya. Oh iya Bu. Jadi jangan sampai punya pikiran numpang ya, itu bukan numpang, itu memang fasilitas yang disediakan oleh Kemensos untuk pejuang muda gitu. Ya. Iya Bu. Yang tidak disediakan tuh mungkin makan malamnya karena kan sudah ada uang hariannya kali ya. Kalau di Jakarta selama teman-teman punya aplikasi ojek online saya kira mudah Mbak, tinggal pilih maunya apa gitu. Banyak ya. Banyak. Ntar kalau dimasakin juga takutnya nggak sesuai. Dimasakin telur pengennya daging, dimasakin daging pengennya ikan Mbak, repot. Dan teman-teman ini udah pengennya apa sudah biar pesan sendiri-sendiri. Baik, gitu ya Gis ya. Ada lagi nggak? Jelas ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Berikutnya, Jakarta Pusat lagi nih, Bella Putri Ayu. Silakan Bella. Mohon izin Bu, saya mau mewakili teman-teman Jakarta Pusat. Jadi itu memang sebenarnya si Agis itu di sana dibilangnya sama Pak Diman itu hanya sementara. Karena memang masih banyak juga teman-teman Jakarta Pusat yang masih tinggal di rumah teman, di rumah saudara, dan masih ada yang bolak-balik dari Bogor gitu. Jadi memang masih belum ada tempat pastinya di mana tempat kami kayak base camp-nya gitu tuh belum ada. Kayak gitu, Bu. Kalau memang ini sih sekedar saran aja ya. Kalau memang teman-teman lebih nyaman di Balai Pelatihan Cawang ya
Yang di Bogor bisa langsung aja ke Cawang daripada bolak-balik ke Cawang, karena kan kondisi sekarang rentan ya, rentan kesehatan. Kondisi teman-teman kan juga harus terjaga nih. Lelah itu kan pasti menurunkan imun kan. Nah, kalau saya sih berharap teman-teman lebih berkumpul di satu tempat gitu kan. Terus yang jauh bisa mendekat gitu kan. Sehingga untuk ke satu lokasi ke Jakarta Pusat pun saya pikir Cawang itu tengah-tengah sih sebenarnya. Tengah-tengah untuk ke pusat itu aksesnya lebih gampang dengan menggunakan busway ya. Itu sih kalau saran saya. Baik, Lebih Ibu, terjaga lah kesehatan teman-teman gitu. Jadi kasihan kan yang Bogor, bolak-balik Bogor, kondisi kesehatan, kondisi teman-teman kita kan nggak tahu nih kapan kita drop, kapan kita kuat gitu kan. Saya sih berharap sih teman-teman semua PM kuat semua dan terjaga imunitasnya. Itu, terima kasih. Baik, Ibu. Oke, jelas ya Bella ya. Kalau ada informasi ini cuma sementara, ya didengerin aja, tetapi sebagai informasi dari Bu Masi bahwa memang balai-balai itu disediakan oleh Kemensos untuk menampung teman-teman PM, ya. Jadi jangan sampai ada perasaan, Bu, saya kok rasanya numpang ya. Nggak numpang, itu memang fasilitas yang disediakan Kemensos untuk kalian, ya. Baik, ada lagi? Nggak ada? Cukup ya? Sepertinya Mbak Ririn jam 12.25 juga. Cukup. Saya udah tahu, udah hafal nih mentor-mentor wilayah-wilayahnya nih. Jadi kalau misalkan teman-teman PM ada kendala di lapangan ya, karena kita sudah terbagi nih kan, mentor-mentornya, silakan aja teman-teman japri ke mentor-mentor yang wilayahnya mungkin. Karena kan mungkin sekarang kan masih tahap pengenalan lokasi nih, ya kan? Apalagi DTKS-nya belum tershare, belum tersebar, belum tersampaikan gitu kan, sehingga masalah belum muncul gitu. Betul. Oke, jadi nanti kalau ada masalah bisa japri mentor. Lebih bagus lagi kalau kalian share kendala kalian di WAG ya, supaya teman-teman bisa baca masalahnya apa, solusinya apa. Jadi mungkin itu juga jadi masalah di tempat lain, hanya belum dikemukakan oleh teman-teman PM aja. Oke, tidak ada masalah lagi ya. Ini karena tim Jakarta Utara sudah komplit semua nih. Satu device untuk bareng-bareng. Udah nggak ada masalah lagi? Kalau nggak ada, Jakarta Utara udah komplit. Kayaknya tadi saya dapat pesan dari Mbak Dewi. Sudah, Ibu. Oke, kita foto dulu gitu. Oh iya, foto dulu gitu nih katanya. Buat Udah selesai. laporan. Oh, foto. Baik. Ayo silakan. Iya, Ibu. Oke, saya foto. Ini ada 2 halaman. Saya foto selama beberapa detik ke depan. Kalian pasang muka bagus aja. Nggak tahu kalian ada di halaman keberapa. Buka kamera semua. Oke, saya mulai ya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semua, salam sehat semua. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada rapat koordinasi hari ini. Ini bukan perjumpaan kita yang terakhir. Ini perjumpaan kita yang pertama. Akan ada lagi rapat-rapat daring antara mentor dengan pejuang muda ya. Akan kami informasikan jadwalnya nanti melalui WhatsApp group. Teman-teman, terakhir dari saya, tetap semangat, tetapi jaga kesehatan dan keselamatan teman-teman selama beraktivitas di kegiatan pejuang muda ini. Ya, oke. Terima kasih dari saya. Terima Kurang kasih. lebihnya mohon maaf. Salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat wabarakatuh. semuanya, salam sehat. Terima kasih, Bu.